Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Karl Marx hanya bisa kita sandingkan dengan beberapa tokoh keagamaan seperti Yesus atau Nabi Muhammad SAW. Di beberapa negara, karya Karl Marx dianggap semacam Yesus para kaum sekuler. Pengaruh Karl Marx tidak hanya sebatas pada masyarakat komunis, namun sumbangan besar Karl Marx ini memang terasa jelas dan bisa kita lihat pada tataran pemikiran maupun pada tingkatan politik praktis. Nah, sebelum kita review buku yang ada di samping kiri aku ini, kita intro dulu. Oke, bukunya sudah aku pegang, yakni buku Karl Marx, sebuah pengantar singkat, karya dari Peter Singer. Nah, terbitan tahun 2021, penerbitnya dari Irtisot dengan jumlah halaman 160. Dengan genre atau kategori dari buku ini adalah biografi dan filsafat. Oke, untuk buku ini dimulai dari biografi dari Karl Marx. Karl Marx lahir di kota Trier di Rhineland bagian Jerman tahun 1818. Bapaknya bernama Heinrich dan ibunya Henrietta. Mereka orang keturunan Yahudi, tetapi mereka berpindah memeluk agama Kristen. Nah, Karl Marx dipindahkan oleh ayahnya melanjutkan pendidikan di Universitas Berlin. Di Berlin, Karl Marx yang semakin intelektual dan studinya bergeser dari hukum ke filsafat. Nah, Karl Marx pun mulai mengerjakan tesis doktoralnya agar Karl Marx ini bisa menjadi dosen di universitas. Tesis doktoralnya dari Karl Marx ini tentang sebuah topik yang sangat jauh dan sangat scholar, yakni tentang perdebatan dari filsafat Demokritos dan filsafat Epikuros. Selama tahun 1844, Karl Marx berusaha menyusun posisi filsafatnya, yakni filsafat yang dikerjakan darinya adalah filsafat yang sangat luas, berisi tentang ekonomi, ilmu politik, ekonomi, dan sebuah konsepsi proses historis yang menjadi acuan berjalannya dunia. Nah, waktu itu Karl Marx sudah siap menyebut dirinya sebagai komunis, dan pada tahun yang sama mulai terjalin persahabatan antara Karl Marx dengan Engels. Nah, pada tahun 1867 Karl Marx akhirnya menyelesaikan jilid pertama dari buku yang kita kenal sangat luar biasa, namanya Das Kapital. Nah, sebenarnya kalau kita lihat buku Das Kapital ini bukan menjadi acuan Karl Marx terkenal, melainkan buku yang membuat Karl Marx terkenal adalah buku The Civil War in Prancis pada tahun 1871. Karl Marx menulis buku itu sebagai naskah untuk internasional tentang Komune Paris. Nah, Komune Paris ini adalah pemberontakan pekerja yang terjadi setelah kalahnya Perancis di tangan Prusia. Marx dan Engels, kedua orang ini melakukan surat menyurat dengan beberapa tokoh atau orang yang revolusioner dan sepaham dengan mereka di Eropa. Nah, Marx
Karl Marx bekerja tanpa semangat untuk mengerjakan jilid kedua dan ketiga dari buku Das Kapital tersebut, yang nyatanya tidak pernah selesai. Jilid kedua, jilid ketiga, yang sampai Karl Marx meninggal, akhirnya buku Das Kapital kedua dan ketiga ini diselesaikan oleh sahabatnya, si Engels. Karl Marx menulis tentang Hegel tahun 1844. Nah, dia menyebut bahwasanya the phenomenology of mind adalah sebuah tempat perkembangan pikiran mengandung dialektika. Istilah dialektika itu pun diletakkan pada Marx karena filsafat Marx disebut sebagai materialisme dialektis. Elemen-elemen dialektis dari teorinya Karl Marx ini diambil atau diilhami dari Hegel, dosennya dulu. Sehingga buku Hegel itu bisa menjadi acuan atau sangat bagus untuk kita pahami tentang dialektika tersebut. Nah, setelah berbicara tentang Hegel, Karl Marx berpindah ke Feuerbach. Dia merupakan tokoh filsafat untuk bertolak dari dunia material yang terbatas itu. Pemikiran bagi Feuerbach pemikiran itu bukan lebih dahulu daripada eksistensialisme, melainkan eksistensialisme atau eksistensi lebih dahulu daripada pemikiran. Eksistensi kita hadir, baru kita berpikir. Itulah kurang lebih yang disampaikan Feuerbach. Nah, Karl Marx menggunakan gagasan-gagasan Feuerbach itu untuk memetik atau membumikan karya Hegel dengan cara menggunakan metode Hegelian yang menyerang kondisi manusia sekarang, yakni tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, Karl Marx menempatkan kaum proletar dalam bingkai filsafat yang Hegelian banget, yang diubah sehingga dapat disimpulkan menurut Karl Marx adalah sebagaimana filsafat mendapatkan senjata materialnya dalam diri kaum proletar, maka kaum proletar pun dapat senjata dari filsafat. Nah, lebih jelas yang disampaikan Karl Marx pada saat itu, filsafat tidak bisa diaktualisasikan jika kaum proletar tidak berkuasa. Pun kaum proletar tidak bisa dijadikan penguasa jika filsafat tidak diaktualisasikan oleh kaum proletar ini. Jadi seolah-olah ngawang-ngawang lah itu. Kalau Karl Marx mengkritik sosialisme utopis kaum seperti itu. Nah, dengan demikian Karl Marx sudah mengembangkan dua pengetahuan baru, yakni atau bahwa ilmu ekonomi adalah bentuk paling tinggi dari alienasi manusia, dan bahwa kekuatan material dibutuhkan untuk membebaskan seluruh manusia dari penindasan dilakukan ilmu ekonomi pun didapatkan dari diri kelas pekerja. Buku agung Das Kapital menyajikan beberapa teori ekonomi kepada publik, kepada kita semua, bahwasannya bentuk yang paling penghabisan. Namun belum selesai buku ini, tetapi berusaha disampaikan dengan tahapan yang mudah dipahami. Ada juga pertentangan yang lebih fundamental antara kaum kapitalis dan kaum pekerja. Nah, jika kapital semakin gemuk, maka semakin besarlah kekuasaan kapital terhadap kaum pekerja atau kaum proletar. Kata beliau, kata Karl Marx kerja upahan menghasilkan tumpukan kekayaan yang malah menguasai mereka, si pekerja. Dan dari kekuatan jahat tumpukan kekayaan itu, para pekerja hanya mendapat apa yang dibutuhkan untuk menyambung kehidupan. Syarat kerja upahan itu harus menolong kapital untuk terus membesar. Nah, untuk menjelaskan kita agar kita bisa memahami gagasan-gagasan utama dari Karl Marx, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri ataupun kepada gagasan Karl Marx yang kita baca nih. Masyarakat jenis apa yang diharapkan Karl Marx untuk menggantikan kaum kapitalisme yang berkuasa nih ya? Nah, pertanyaan itu mudah saja bagi Karl Marx dengan jawaban satu kata. Apa itu?
yakni komunisme. Misi Karl Marx dalam kehidupannya adalah ikut menyumbang perjuangan untuk menggulingkan kaum kapitalisme dan untuk membebaskan kaum proletar. Maka teorinya tentang sejarah dan teorinya tentang ekonomi dimaksudkan oleh Karl Marx untuk menumbangkan kapitalisme dan membebaskan kaum proletar atau kaum pekerja buruhnya, dengan membuat para kaum pekerja tahu akan peran mereka dalam sejarah dan membuat mereka tahu bagaimana kapitalisme menghisap mereka. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran tentang isi bukunya. Cuma kalau digaris secara lebih umum lagi, bahwasanya buku ini bertemakan pertama kehidupan dari Karl Marx, kedua karya dari Karl Marx atau pemikiran tadi, sampai kepada membumikan ide-ide dan pemikiran Karl Marx. Pesan dari buku ini aku mencatat dua bahasan, yakni pertama dari karyanya Peter Singer, yang kedua dari Karl Marx itu sendiri. Nah, yang pertama, penulis Peter Singer ingin menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semua, memahami semua buku Karl Marx tidak harus membaca semuanya, namun dikompilasikan dalam buku yang setipis 160 halaman, namun mudah untuk dipahami kita semua. Sedangkan dari sisi Karl Marx, kedua ya, pandangan aku, makna buku ini meyakinkan kepada pembaca buruknya tentang kapitalisme dan mengajak kita untuk menumbangkan kaum kapitalisme melalui komunisme. Terus untuk alur dari buku Karl Marx, sebuah pengantar singkat, alur penulisan dari bukunya adalah alur maju, yakni dari sejarahnya dulu, kehidupan ayah ibu, terus pendidikan, kerjanya, idenya, dan terus terakhir penilaian dari sudut pandang penulis Peter Singer terhadap pemikiran besar dari Karl Marx. Terus bagian ketegangan di buku ini atau konflik di dalam buku ini adalah pertentangan dari kaum borjuis di satu pihak atau kaum kapitalis dan proletar atau komunis, dan puncaknya dari bukunya adalah tumbangnya kapitalisme karena keduanya bertentangan, bertubuhkan seperti itu. Gaya penulisan yang disampaikan si penulis Peter Singer bagi aku ini formal, cuma santai. Artinya mencantumkan referensi dalam bentuk format kepenulisannya, sehingga itu aku anggap formal dengan kutipan-kutipan yang jelas sehingga mudah dipahami untuk kita baca buku ini. Nah, terus untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini, hal-hal yang membuat buku ini menarik dan bisa aku rekomendasikan untuk kalian baca adalah buku ini memudahkan kita dalam membaca semua karya Karl Marx yang dikompilasikan. Ya, memang nggak semuanya kita bisa membaca semuanya ya. Alasannya yang pertama bagi aku lah ya, kita membutuhkan waktu untuk membaca semua karya Karl Marx. Itu yang pertama. Kenapa nggak kita baca buku yang besar, kompilasi gitu. Kedua, kalaupun kita membaca bukunya Karl Marx yang asli atau terjemahannya gitu ya, terjemahannya belum tentu maksud yang ingin disampaikan Karl Marx itu bisa diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu yang agak susah. Ketiga, sebagai orang yang tidak menekuni dunia ideologi dunia, aku rasa kurang penting lah bagi aku secara pribadi ya, baca buku-buku Karl Marx. Artinya buku ini memang mudah untuk kita yang membaca Karl Marx tanpa membaca seluruh karya Karl Marx, Das Kapital, dan lain sebagainya. Nah, terus kesimpulan dari buku Karl Marx, sebuah pengantar singkat karya Peter Singer, memberikan pengalaman yang luar biasa bagi aku dan kalian yang harus membaca buku ini dengan narasi yang mudah dipahami namun substansinya tetap tersampaikan. Penulis bagi aku berhasil menghidupkan pemikiran dan merangsang otak aku dalam mencerna ide-ide dan gagasan Karl Marx yang disampaikan secara gerakan yang struktur, gerakan komunisme. Gaya bahasa yang disampaikan atau dituliskan akademis banget, namun gampang dicerna bagi orang-orang awam. Nah, untuk kekurangan dari buku ini sejauh ini nggak ada sebagai aku. Ya, itu aja sih dari aku. Buku ini
cocok untuk kita yang belajar ide-ide, belajar sejarah, bicara tentang pemikiran, biografi, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari aku. Bila ada kurangnya atau lebihnya atau apapun bisa tulis di kolom komentar, terus like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.